Surabaya 8 Mei 2020. Kali ini saya akan memberikan suatu kesaksian mengenai saudara kakak kandung saya, Rebecca, melihat surga. Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesi ini saya diingatkan Tuhan untuk memberikan kesaksian tentang saudari saya yang dirawat di rumah selama kurang lebih 4 bulan karena kanker stadium 4. Dan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk menunjukkan bagaimana saya sudah melayani My Love Sister Rebecca. Dia adalah kakak yang paling dekat dengan saya dan dia curhat akan semua isi hatinya dan permasalahannya. Kami sama-sama kuliah di jurusan yang sama, bahasa Perancis, di Bandung. Saking dekatnya, saya hampir selalu ada buat dia sampai dia melahirkan anaknya lelaki satu-satunya dan menunggunya di rumah sakit, memberi kekuatan pada Rebecca. Bahkan kerja pun sama di perusahaan yang sama karena saya membawa dia untuk masuk di head office di Jakarta dan saya ditaruh di proyek di Tanjung Enim. Setelah saya selesai bertugas di Tanjung Enim, saya kerja di Jakarta dan Rebecca pindah ke Bandung. Dan pada suatu hari kakak saya menelpon saya dan dia sampaikan bahwa dia divonis menderita kanker stadium 4. Dan lewat telepon saya mensupport agar dia di kemo dan mengikuti saran dokter. Karena tiap kali saya nasihati dia hanya bilang semua akan dapat dia lalui. Dan karena keterbatasan kehidupannya pada saat itu, dia benar-benar tidak mau untuk berobat. Karena dia sudah merasakan sakit yang luar biasa 2 kali di kemo dan dia sudah tidak tahan dan dia tidak mampu untuk kemo lagi saking sakitnya. Terus kami berdua tiap saat menelpon dan saya mensupport melalui telepon dari Jakarta dan saya menyuruh dia untuk datang ke rumah saya untuk dirawat di rumah saya, tapi dia menolak. Tapi pada suatu malam, pada saat saya berdoa dalam kamar, tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan dan mengatakan, "Lea, bawalah dan rawatlah Rebecca di Sentul ke rumahmu. Layani dia dan baptiskan dia dalam namaku." Saya kenal suara Bapak dan saya langsung bertindak malam itu. Saya telepon dia ke Bandung dan mengutarakan untuk mengurus dia di Sentul. Awalnya dia menolak karena dia tidak mau merepotkan saya. Tapi saya katakan bahwa ini Tuhan yang suruh dan harus saya laksanakan. Rebecca sudah tidak mau di kemo lagi karena terlalu sakit dan hanya 2 kali kemo saja sudah cukup. Dan dengan rambutnya yang gundul dan menyakitkan, saya jemput ke Bandung malam itu. Dan segala sesuatu dibereskan, dia menitipkan seorang anaknya yang cuma satu-satunya ke Eyang di Bandung dan kami langsung berangkat balik ke Sentul. Di Sentul kami sekeluarga melayani My Sister dengan arahan dari dokter yang memberi obat dan cara membersihkan kanker yang sudah membusuk di payudara sebelah kiri. Keterbatasan saya sebagai orang yang melayani tidak tahu mengenai sakit penyakit ini, apalagi kanker stadium 4. Melayani dia dengan cara Tuhan melayani dengan kasih. Tiap hari kami sharing firman Tuhan karena dia suka mengajar anak-anak di sekolah minggu dan selalu gantian dengan saya di Bandung. Mengajar anak pada saat mengajar anak-anak dan juga itu pada saat kami kuliah. Dan di Sentul tiap hari saya melayani dia sampai dia masuk dalam kehidupan yang baru, mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, pertobatan terjadi kepada kakak saya. Dia meninggalkan kehidupan lamanya yang saya tahu secara pribadi karena dia adalah yang terdekat dengan saya. Beberapa hamba Tuhan yang kebetulan tetangga ikut mendukung dalam doa dan mereka terus bergumul untuk memohon kesembuhan bagi Rebecca. Dan saya menghargai mereka dengan tulus rekan sekerja kami. Saudara-saudaraku, satu lagi yang Tuhan berikan pada saya, yaitu mempersiapkan orang untuk terdaftar di surga. Dan ini sangat tidak enak buat saya. Saya harus melakukan suatu pemberesan. Saya harus melakukan suatu penginjilan kepada orang yang dipersiapkan untuk ke surga dengan lingkungan keluarga, pemberesan, dan lain-lain. Nah, termasuk kakak yang terkasih secara pribadi pada saat dilayani sudah mengampuni semua orang termasuk orang tua saya. Sampai suatu hari Rebecca dibaptis Islam di gereja di sebelah rumah kami dan kepada rekan sekerja saya menyerahkan Rebecca
di sana untuk dibaptis. Dan itu sungguh luar biasa. Saya sudah hampir menyelesaikan pelayanan saya dengan membawa jiwa pada Tuhan Yesus, dengan membaptis selam seperti Tuhan ajarkan. Terus saya doa dan puasa dalam melayani my lovely sister. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Lukas 10 ayat 20 mengatakan, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kakakku, Rebecca, sudah pelepasan selama 3 bulan. Dan masuk bulan keempat, dia dibaptis selam. Dan sudah menjadi suatu manusia baru. Dan Rebecca sukacita setelah baptis. Dan lagi-lagi saya mendengarkan suara Tuhan bahwa tugas saya hampir selesai. Dalam mempersiapkan dan mengurusnya, saya memberikan ayat Lukas 10 ayat 20. Yakinlah Mbak kalau nama kita terdaftar di surga. Dia jawab kepada saya, Lea, sekarang saya percaya. Dan saya sudah lega, dan seandainya Tuhan memanggil saya sudah siap, Lea. Saat itu kankernya semakin parah, dan dia tetap tegar. Kankernya sudah membusuk sampai ke dada belakang, punggung belakang. Dan malam itu, serasa seperti dia tidak sakit, dia mengucapkan terima kasih semuanya akan apa yang sudah saya perbuat padanya. Dia mengatakan, Lea, 4 bulan kamu melayani saya. Dan malam itu kami berdua menangis. Dan kala dia mengajari saya nyanyi sambil menangis, dan dia bermain gitar di kamar berdua dengan saya, menyanyikan satu lagu yang sampai saat ini, sampai hari ini saya ingat. Lagu itu adalah My Hiding Place, yang dimana kata-katanya mengatakan, You are my hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I'm afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I'm strong. Saya tahu lagu ini dari Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Itulah bagaimana dia benar-benar menyumputkan semua permasalahannya di belakang Tuhan Yesus. Dia menyandarkan semuanya pada Tuhan Yesus. Dan lagu My Hiding Place adalah lagu terakhir kami berdua. Suatu pagi yang cerah di Bukit Sentul, Rebecca memanggil saya dan berkata, Lea, saya melihat tadi malam begitu banyak malaikat mengelilingi saya. Dan saya melihat rumahmu penuh dengan orang. Dan saya melihat taman yang indah sekali. Dan semua putih bersih dengan bunga-bunganya yang indah. Saya tahu bahwa itu adalah surga yang sedemikian indahnya. Saya dijemput banyak malaikat. Saya tahu, Lea, saya tahu itulah surga. Dan saya merasakan kedamaian di sana. Saya merasakan Tuhan memeluk saya. Dia memeluk saya, Lea. Dan sangat damai sekali di sana. Saya meneteskan air mata. Duduk memegang tangannya. Saya melihat juga pada saat dia berbicara, malaikat di belakangnya begitu banyak. Dan saya tidak tahan menangis. Lalu Rebecca melanjutkan, apabila saya dipanggil Tuhan, saya titip anak saya ya. Karena saya percayakan padamu, Lea. Saya sudah kamu layani pelepasan selama ini. Dan saya sudah merasa lega. Saya sudah hidup baru. Semua, dan saya sudah memaafkan siapapun yang menyakiti saya. Dan satu hal yang perlu kamu ketahui lanjutnya. Tadinya saya sudah datang ke hamba-hamba Tuhan yang besar untuk sakit saya. Dan maju ke depan untuk didoakan, Le. Dan saya mau mereka yang mendoakan dan melayani saya. Dan saya tidak memikirkan, tidak terpikirkan saya mau dilayani oleh adik saya yang tidak punya nama. Dan biasa-biasa saja dalam pelayanan. Ternyata Tuhan membunuh kesombongan saya. Melalui kamu, Le, saya dapat mempunyai suatu kehidupan yang baru. Saya terdiam dan mendengarkan dengan baik. Saya mendapatkan sukacita dan ternyata jalan Tuhan berbeda dengan pikiran dan keinginan saya. Thank you, Lea. Dan
Saksikan ini buat semua orang ya, Le. Jangan ada ganjelan di hati dan kemarahan yang sangat pada orang-orang, karena akan seperti saya membusuk dan sakit. Fotolah saya dan tunjukkan pada mereka. Saya hanya ambil foto dan sebagai peringatan buat saya pribadi juga. Saya menghibur Rebeka, tapi terus terang dalam doa saya menawar pada Tuhan agar Rebeka disembuhkan. Akan tetapi suara Tuhan dalam keadaan saya puasa dan doa, dia mengatakan pada saya, Lea, apakah kamu mau bertanggung jawab apabila dia jatuh lagi dalam dosa? Dan kamu tidak bisa menjamin tegak lakunya? Lalu saya menjawab, saya tidak bisa menjamin, my sister God. Forgive me. Jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, aku siap. Saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Saya panggil ibu saya dari Bandung. Dan setelah ibu 3 hari di Bukit Sentul, dia tidak tega melihat anaknya dalam kesakitan. Dan dia ingin kembali pulang ke Bandung. Tapi saya menahan ibu saya. Karena Tuhan dalam doa berbicara pada saya bahwa dia memberi tahu waktunya sudah dekat. Agar semua ada pemberesan. My sister, pemberesan dengan ibu dan semua orang. Dan hari itu Senin pagi jam 7 kurang 15 menit. Saya dipanggil untuk mendoakan. Saya turun ke bawah ke ruang kakak saya Rebeka. Dan dengan tergopoh-gopoh ibu minta dan pucat sekali mukanya ibu. Bilang, Rebeka, Rebeka. Dia panggil, itu kakakmu Beka, tolong doa. Kemudian saya pegang tangannya, saya peluk dia. Terus saya tuntun dia dalam doa. Dengan nafas yang tinggal satu-satu. Dan dengan lirih dia berkata pada saat saya tuntun dia berdoa, Lea, saya sudah dijemput oleh malaikat Tuhan. Dan saya terus berdoa begitu saya amin. Rohnya sudah di surga. Pengangkatan itu dalam genggaman tangan saya. Dalam doa dan pengangkatan Rebeka dalam dekapan saya sebagai adiknya. Indah Tuhan percayakan Rebeka terakhir dilayani saya. Semua sudah disiapkan. Tanah dan pakaian dan dengan keinginan warna krem bajunya, itu semua pemberian dari sahabat saya di Sentul. Tanah disiapkan, Tuhan tanpa saya mengeluarkan serupiah pun. Lukanya ditutup saat pengangkatan. Tidak ada bau sama sekali yang biasanya tiap hari kami bersihkan dengan bau yang sampai menusuk di kamarnya. Semua sempurna pada hari pengangkatan itu. Ditutup lukanya oleh mukjizat Tuhan. Saya dibentuk oleh Tuhan untuk terus melayani my sister dengan sabar, dengan melihat indahnya jaminan keselamatan yang kami rasakan melalui Rebeka. Bagaimana dia melihat penjemputan oleh malaikat Tuhan. Dan dia dengan lancar memberitahukan pada saya, ya, nama kami yang percaya ada tercatat di surga. Jangan terlambat untuk mencari Tuhan. Pakailah waktu yang ada untuk membesarkan nama Tuhan Yesus yang kita sembah. Saya belajar juga dalam melayani Rebeka, bahwa dia adalah guru sekolah minggu dan melayani. Bukan berarti kalau kita sudah melayani dia mengetahui jaminan keselamatan kita dan bisa meninggalkan kehidupan yang lamanya menjadi manusia baru dan mengerti baptisan yang sebenarnya. Jadi Rebeka tidak mengetahui bak namanya terdaftar di surga dan melayani tidak asal saja. Artinya pakaian lamanya masih dipakai dan belum digantikan oleh pakaiannya yang baru. Artinya hatinya belum diperbarui, sama dengan firman Tuhan yang mengatakan dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita masih di dalam kehidupan kita yang lama, maka pada saat kita teriak, Tuhan, Tuhan, dan kita akan diselamatkan, tidak. Karena Tuhan tidak mengenal mereka. Marilah kita tetap mencari Tuhan dan lebih intim dengan Tuhan. Semua ini adalah pelajaran bagi saya melihat bagaimana indahnya menyediakan waktu untuk Tuhan, menyiapkan orang-orang untuk pelepasan dan pembersihan sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan. Dan saya sudah berapa kali saja melakukan pelayanan ini, dan saya simpan itu kalau saya dipanggil pada orang yang betul-betul memerlukan pembersihan, pelepasan dirinya, karena seringkali mereka tidak bisa
dipanggil karena mereka masih ada sesuatu di dalam tubuhnya. Ada sesuatu yang belum dilepaskan, yang masih menyangkut kuasa-kuasa kegelapan, bahkan hati yang masih dendam, hati yang masih belum memaafkan, mengampuni orang. Maka mereka biasanya menggantung, harus dilepaskan terlebih dahulu, apalagi yang ada susuk, ada kuasa-kuasa jahatnya. Di situ mereka harus pelepasan dulu, harus dibersihkan, dan itu saya mendapatkan tugas seperti itu. Sungguh tadinya saya tidak enak, karena bukan saya mendahului Tuhan, tapi Tuhan pakai saya untuk membersihkan yang hal-hal seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersihkan sebelum waktunya Tuhan memanggil kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya. Tuhan senantiasa matanya tertuju kepada saya dan saudara-saudara. Percayalah bahwa nama kita tercatat di surga sesuai dengan Lukas 10 ayat 20. Tuhan menyertai saudara-saudara dan saya. Amin.